Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Wulansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep soto Betawi. Ini enak banget, gurih banget kuahnya. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatan dan bahan-bahannya. Ya, di sini saya pakai 500 gram daging sapi. Saya pakai yang ada urat dan ada lemaknya sedikit biar enak. Dan saya juga pakai 200 gram babat. Ini babatnya sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci bersih. Dan untuk bumbu halusnya di sini saya pakai 5 butir kemiri, setengah buah pala, lada putih sekitar 2 sendok makan, ketumbar sekitar 2 sendok makan. Ini sudah saya sangrai semuanya. Dan untuk bawang merahnya saya pakai 94 gram atau 18 siung, dan bawang putihnya saya pakai sekitar 15 siung atau 56 gram. Dan di sini saya juga pakai jahe sekitar 6 cm. Ini yang bumbu halusnya ya. Dan di sini bumbu cemplungnya, ini rempahnya saya ada pakai cengkeh sekitar 5 buah, 3 batang kayu manis, saya pakai 5 butir kapulaga, dan juga ada 2 buah bunga lawang. Di sini ada serai, saya pakai 2 batang, lengkuas yang sudah saya geprek, daun salam dan daun jeruk. Daun salam dan daun jeruknya maaf ya sudah kering. Adanya ini. Nah, di sini saya pakai 3 buah santan instan. Ini saya pakai yang ukuran 65 ml sebanyak 3. Dan saya juga pakai susu full cream. Saya pakai sekitar 250 ml susunya. Di sini saya pakai jinten bubuk. Kalau teman-teman ada jinten yang utuh, teman-teman bisa sangrai bareng ketumbar, lada, dan kemiri yang tadi, lalu dihaluskan bareng. Karena saya nggak ada, jadi saya pakai jinten bubuk aja. Nah, ini bahan pelengkapnya. Ada tomat, daun seledri, emping yang sudah saya goreng, daun bawang, jeruk nipis, bisa pakai jeruk limau. Ini kentang yang sudah saya goreng. Goreng kentangnya nggak usah lama-lama ya. Ini ada sambal. Sambalnya saya buat dari cabai dan bawang putih, dikit aja. Lalu saya rebus dan saya blender. Ini ada bawang goreng. Ya, ini pelengkapnya. Ya, di sini saya mau menghaluskan bumbunya. Buat teman-teman yang mau diulek bisa ya. Ini udah saya potong-potong jadi kecil-kecil biar lebih gampang ngeblendernya. Bawang merah, bawang putih, dan jahenya sudah masuk. Ini yang tadi rempah-rempah yang kita sangrai. Saya mau blender aja biar cepat. Pakai minyak blendernya. Saya tambahin minyak. Dan ini saya udah rebus air. Saya kasih daun salam, daun jeruk, dan jahe biar enggak bau dagingnya. Ini saya rebus sekitar 2-3 menit aja untuk ngeluarin kotorannya dan darahnya. Ya, ini kita rebus dulu sebentar untuk buang kotorannya. Iya, ini udah keluar ya darah-darah kotor sama kotor-kotorannya itu. Kita matiin, lalu kita angkat. Ini saya masih cuci lagi ya di air mengalir biar bersih.
Ini saya udah panasin minyak, saya pakai minyak dikit aja karena tadi saya udah tambahin minyak pas ngeblender bumbu halusnya. Kita langsung masukin aja. Kita tumis bumbu halusnya. Ya, kita tumis bumbu halusnya. Lalu saya masukin rempah-rempahnya sama bumbu cemplungnya. Ini saya tambahin jinten bubuk. Kita tumis-tumis sampai bumbunya matang. Tumis terus sampai matang, benar-benar matang, biar nggak bau langu atau bau mentah. Ini udah cukup matang, lalu saya mau masukin dagingnya yang tadi udah kita rebus sebentar. Kita oseng-oseng dulu bareng bumbunya. Wangi banget. Nah, kita oseng sampai lumayan meresap. Ya, ini udah cukup. Nah, saya sudah didihkan air, lalu saya masukin bumbu sama daging yang tadi kita oseng. Ya, kita masak dagingnya sampai empuk. Ini saya masak sekitar 45 menit. Kalau teman-teman pakai presto bisa lebih cepat. Kita masak dagingnya sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Kita tutup lagi. Nah, ini udah sekitar 45 menit. Kalau pakai presto 30 menit aja udah empuk ya teman-teman. Karena saya pakai panci biasa jadi agak lebih lama. Ini saya mau cobain dagingnya udah empuk atau belum. Ternyata udah empuk teman-teman, udah lumayan empuk. Jadi saya mau masukin kaldu bubuknya sama garam. Kita tunggu sebentar. Saya mau masukin santannya. Kalau dagingnya udah empuk, santannya bisa dimasukin ya teman-teman. Teman-teman mau pakai santan dari kelapa yang fresh bisa ya. Saya pakai santan instan aja. Nah, di sini saya pakai susu UHT-nya sekitar 250 ml aja, teman-teman.
Jadi perpaduan antara santan dan susunya jadi lebih gurih ya. Bentar lagi mateng, kita icip-icip dulu kurang apa, disesuaikan sama selera teman-teman, mau lebih asin atau kayak gimana bisa disesuaikan aja ya. Ini saya tambahin kaldu bubuknya sama garamnya karena tadi kurang berasa asinnya ya, masih kurang asinnya, jadi saya tambahin. Kita aduk-aduk lagi biar santannya nggak pecah. Ya di sini saya udah tambahin gula ya, karena saya icip-icip rasanya belum balance. Jadi biar balance kita tambahin gula, nggak usah banyak-banyak. Buat teman-teman yang mau pakai matching juga silahkan ya, sesuai selera. Ya ini udah mau mateng. Kalau santannya udah masuk sama susunya, nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Nah ini udah saya matikan dan saya mau susun bahan pelengkapnya. Kali ini saya masukin kentang, tomat, daun bawang goreng, daun seledri, ini saya masukin kuah sotonya sama dagingnya. Aromanya enak banget teman-teman, gurih gitu, wangi. Saya persin jeruk nipis, saya kasih emping. Ya ini enak banget, udah jadi. Teman-teman jangan lupa coba di rumah ya. Ini saya tambahin sambal, tadi lupa, mau saya cicipin. Buat teman-teman yang udah nonton sampai habis videonya, terima kasih banyak ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.